Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pembahasan baru, yaitu tentang isim yang tidak bertanwin ya. Untuk tanda-tanda i'rab sudah selesai. Sekarang masuk al-ismul ladzi la yansorif. Qala Syekh Ar-Ruaini rahimahullah faslun. Al-ismul ladzi la yansorif, isim yang tidak bertanwin ya, layan soref, yaitu tidak bertanwin dengan tanwin tamkin. Mafihi ilatani min ilalin tis'in awaidatun takumu makomal ilatain, yaitu yang terdapat padanya dua ilat dari 9 ilat, atau satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Wal ilalut tis'u hiya, dan ilat yang 9 itu adalah pertama jamak ya, al jam'u, wa waznul fi'li yang kedua wazan fi'il, wal adlu yang ketiga al adl, wa ta'nis yang keempat ta'nis, wa ta'rif yang kelima, wa tarkib yang keenam, wal alif wan nun az-zaidatani yang ketujuh ya, yang ketujuh tambahan alif dan nun, wal ujmah ke-8 al ujmah, wasifah ke-9 as-sifah. Ya, nanti insyaallah dibahas rinciannya ya. Yajma'uha qaulu syair, ini dikumpulkan oleh perkataan pensair, ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Kemudian caranya qala Syekh Al-Wusawi hafizahullah qauluhu faslun ay fi mawani isarfi. Kata beliau pasal, yaitu maksudnya tentang penghalang-penghalang tanwin. Ila manal asla fil ismi an yakuna mu'roban munsorifan. Ketahuilah bahasanya hukum asalnya isim itu mu'rob dan bertanwin. Wa inna ma yukhrijuhu an hadzal asal syabahuhu bil harfi au bil fi'li. Dan yang mengeluarkan dari hukum asal ini hanyalah ketika dia menyerupai huruf atau fi'il. Fa'in sabal harfa bunia, kalau menyerupai huruf maka dia dimabnikan. Wa'in syabal fi'la bikaunihi far'an biwajahin minal wujuh al-ati dzikruha muni'a minas sorfi. Nah, kemudian kalau dia itu menyerupai fi'il ya, kalau menyerupai huruf tadi mabni, kalau menyerupai fi'il dari segi dia itu cabang dari salah satu sisi yang disebutkan berikut ini, maka dia itu tidak ditanwin ya. Jadi maksudnya kalau menyerupai fi'il itu tidak serta-merta dia ghairu munsorif ya. Jadi dilihat dulu sisi penyerupaannya itu dari sisi apa. Karena ada juga nanti dia itu konsekuensinya ketika menyerupai fi'il adalah bisa beramal seperti fi'il ya, yaitu menasabkan maf'ul bih. Ya, sama-sama menyerupai fi'il. Tapi di sini yang ghairu munsorif itu yang sisi penyerupaannya adalah kalau dia ada dua ilat dari 9 ilat yang akan disebutkan di sini, yang sudah tadi disebutkan ya, atau satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Nah, ini memang yang kita harus tahu itu kekhususan atau kelebihan dari 3 jenis kata ya. Ada huruf, isim, fi'il. Kalau fi'il kan dia hukum asalnya mabni sama bisa beramal ya. Nah, kalau isim hukum asalnya tidak bisa beramal dan bertanwin. Nah, ketika menyerupai fi'il nanti dia ada konsekuensinya, yaitu apa yang menjadi kelebihan dari yang diserupai, misalnya menyerupai fi'il itu maka diterapkan pada isim. Misalnya kalau di sini tidak bertanwin ya, dan tidak majrur dengan kasroh, sebagaimana fi'il tidak
kasroh dan tidak bertanwin. Ada juga yang beramal seperti fiil ya, bisa menasabkan maf'ul bih. Begitu juga kebalikannya, fiil yang menyerupai isim ya, seperti fiil mudhari itu dia bisa mengambil kekhususan atau kelebihan isim, yaitu mu'rab dia. Makanya fiil mudhari itu mu'rab karena menyerupai isim. Nah, huruf begitu juga ya. Huruf kalau menyerupai fiil dia bisa menasabkan ya. Karena huruf kan hukum asalnya tidak beramal. Nah, ini nanti ada rincian-rinciannya secara global seperti itu. Wa qaluhu, dan perkataan beliau ma fihi ilatani ila akhir. Perkataan beliau yang terdapat padanya dua ilat sampai seterusnya. Al ismul ladzi la yansorif wal ladzi asbahal fi'la. Isim yang tidak bertanwin adalah isim yang menyerupai fi'il fi wujudi ilatain far'iyatain. Dari segi dia ada dua ilat cabang. Min ilalin tis'in, dari 9 ilat, ihdahuma tarji'u ilal lafdi wal ukhra tarji'u ilal makna. Nah, dua ilat itu harus salah satunya itu merujuk kepada lafaz ya. Sedangkan yang lainnya, yang kedua merujuk kepada makna. Awahidatun takumu makomahuma, atau satu ilat tapi dia mewakili dua ilat gitu ya, gampangnya gitu. Atau letter locknya di sini satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Wa makna kaunihi layan sorif, makna layan sorif adalah la anahu la yunawan, tidak ditanwin ya. Tanwin as-sorfi, tanwin sorf, yaitu tanwin tamkin ya. Alladzi yuqalu lahu tanwinu tamkin wa tanwinul amkaniyah. Yang tanwin sorf ini nama lainnya tanwin tamkin atau amkaniyah. Ini sudah kita bahas ya, jenis-jenis tanwin sudah banyak itu dibahas. Yaitu di Al-Kawakib Ad-Duriyah sudah kita bahas. Kalau di Durrah ini belum ya. Fal ilalul far'iyah alati fil ismi wa hiya rajiyatun ila lafzi sab'un. Nah, kemudian di sini disebutkan 9 ilat itu. Kalau yang merujuk kepada lafaz itu ada 7 ya. Al-ula yang pertama jamak ya, jamak. Wa huwa far'un anil wahid, yaitu cabang bagi wahid, itu mufrad. Yaitu maksudnya hukum asalnya isim itu mufrad, kalau jamak berarti dia menyelisih hukum asal gitu ya. Cabang maksudnya. As-saniyatu waznul fi'li, yang kedua wazan fi'il. Wa huwa far'un an waznil ismi. Ya, kalau ini jelas wazan, kalau isim ya dia harusnya pakai wazan isim bukan wazan fi'il. Kalau dia pakai wazan fi'il berarti menyelisihi hukum asalnya. Atau nama lainnya cabangnya gitu ya. As-saniyatu al-adlu wa huwa far'un anil ma'duli anhu. Al-adl itu merubah bentuknya ya, misalnya Amir jadi Umar ya. Nah, yang al-adl ini cabang bagi ma'dul anhu yang belum dirubah. At-ta'nis wa huwa far'un anit tazkir. Muannas cabang bagi mudzakkar, karena hukum asalnya isim itu mudzakkar. Yang kelima at-tarkib ya. Wa huwa far'un anil ifrad. Ifrad di sini maksudnya yang tidak murakkab gitu ya. Tarkib di sini maksudnya murakkab, yaitu tarkib masji ya. Ya, nanti insya Allah dibahas rinciannya. Yang keenam al-alif wan nun az-zaidatan. Ada tambahan alif dan nun. Wa ma far'un anil mazidi alaih. Cabang bagi yang ditambahi ya, yang belum ditambah alif nun.
Yang ketujuh al-ujmah, yang terakhir ya, yang merujuk kepada lafadz al-ujmah wa ya far'un anil arabiyah, yaitu cabang bagi bahasa Arab. Ujmah itu nama non Arab ya, ujmah itu non Arab. Wal ilalul far'iyah alati fil ismi wa ya rajiyatun ilal makna isnatani la ghairu. Nah, kalau yang ilat yang merujuk kepada makna itu cuma dua. Ihdahuma at-ta'rif, yang pertama ma'rifah, ta'rif atau ma'rifah. Fal muradu bihi al-alamiyah, maksudnya nama ya. Wa huwa far'un anit tankir, yaitu cabang bagi nakiroh, karena hukum asalnya isim itu nakiroh. Ya, karena di sini ta'rif itu yang paling cocok cuma alamiyah ya. Kalau ada alif lam kan jelas nggak cocok ya, ada alif lam atau dimudhofkan atau isim mausul kan dia mabni dan isim syarat dan seterusnya ya. Jadi yang cuma cocok ta'rif di sini adalah al-alamiyah. Terakhir sifah ya. Sifah wa ya far'un anil mausuf, dia itu cabang bagi yang disifati. Ya, berarti hukum asalnya isim itu sesuatu yang disifati ya. Fasoro majmu' tis'an, maka totalnya semuanya itu jadi 9. Faida wujida fil ismi ilatani faryatani ihdahuma lafdiyah wal ukhra ma'nawiyah. Kemudian apabila di satu isim didapati dua ilat cabang, yang satu lafadz, yang kedua maknawi ya. Awahidatun takumu makumahuma, atau ada satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Soro hinaidin musabihan lil fi'li, maka ketika itu dia menyerupai fi'il. Wadhalika li'ana fil fi'li faryataini anil ismi, karena fi'il itu ada dua cabang isim ya. Ihdahuma lafdiyah wa yal istiqaq, pertama lafadz yaitu istiqaq ya. Fi'il itu dia mustaq ya. Fa'ina lafdul fi'li mustaqun min lafdil masdar ala sahih, karena lafadz fi'il itu pecahan dari masdar, lafadz masdar ya, menurut pendapat yang sahih. Wal mustaqu far'un alil mustaq minhu, pecahan itu cabang bagi yang asal pecahannya. Wal ukhra ma'nawiyah, kemudian yang kedua tanda far'iyah yang kedua itu maknawi. Wayal ifadah, yaitu alif ifadah, ini sudah dibahas di bab kalam ya. Final fi'la yahtaju fil ifadah ilal ismi, karena fi'il dalam segi ifadah perlu kepada isim. Wal muhtaju far'un anil muhtaji ilaih, dan yang perlu itu cabang bagi yang diperlukan. Falam masyabahal fi'la bil far'iyataini muni'a minhu ma yamtani'u fil fi'li, maka ketika isim ini menyerupai fi'il dari segi dua cabang tadi, konsekuensinya dia dilarang dari apa yang terlarang bagi fi'il. Wa tanwin wal kasroh, yaitu tanwin dan kasroh. Ya, ini dia dari segi dua cabang tadi ya. Kalau dia dari segi yang lain nanti konsekuensinya beda lagi gitu ya. Wa qaluhu qalu syair, dan perkataan beliau, perkataan pensyair, wa Ba'uddin Muhammad bin Ibrahim bin An-Nahas al-Halabi, yang lahir tahun 627, meninggal tahun 698. Wa qabla hadzal bait qauluhu, dan sebelum bait ini adalah perkataan beliau, wa wani usar fi tis'un in arata biha aunan litablugha fi irabikal amala ijma' wazin adilan ila akhir.
Wa qaluhu kamula bitasli sil mim. Nah, di sini ada perkataan beliau kamula ya. Mimnya itu ada 3 kemungkinan harokat. Fathah, dhamma, kasroh itu ya. Kamala, kamila, kamula. Ai qad kamula bihi aduha, yaitu maksudnya sudah sempurna jumlahnya. 9 gitu ya, ada 9. Wal alifu lil itlaq, alifnya di sini untuk itlaq, bukan untuk tasniyah, bukan domir ya dia, tapi huruf dia, huruf tambahan. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.